Halo teman-teman pelajar hebat. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang deket banget sama kita semua. Pernah nggak sih kalian mikir, apa artinya jadi dewasa? Apakah cuma soal umur yang nambah setiap ulang tahun? Atau ada yang lebih dari itu? Ternyata, menurut Alkitab dan berbagai ilmu pengetahuan, menjadi dewasa itu adalah sebuah proses pertumbuhan yang utuh, mencakup banyak hal dalam diri kita. Hari ini, kita akan bongkar 6 aspek penting untuk menjadi dewasa seutuhnya. Dan kita akan lihat kaitannya dengan pelajaran biologi, psikologi, sosiologi, dan banyak lagi. Siap? Pertama, dewasa secara fisik. Apa itu? Ini bukan cuma soal tinggi dan berat badan yang pas, tapi juga tentang menjaga tubuh kita sebagai anugerah Tuhan. Ini artinya kita sadar pentingnya makan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Mengapa ini penting? Karena tubuh yang sehat adalah dasar untuk semua aktivitas kita. Kalau fisik kita nggak dirawat, belajar jadi susah, emosi gampang naik turun. Ini nyambung banget loh sama pelajaran ilmu gizi dan biologi tentang bagaimana nutrisi dan hormon membentuk tubuh kita. Bagaimana caranya? Sederhana, mulai perhatikan apa yang kalian makan, aktif bergerak, dan jangan begadang. Tujuannya agar kita punya energi, sehat, dan bisa bertanggung jawab penuh atas tubuh yang Tuhan berikan. Kedua, dewasa secara intelektual atau kognitif. Artinya, kita punya kemampuan untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Kita nggak gampang percaya berita bohong, bisa membuat keputusan yang masuk akal, dan punya pendapat sendiri yang berdasar. Mengapa penting? Di zaman sekarang, informasi ada di mana-mana. Kalau kita nggak kritis, kita bisa tersesat. Kedewasaan ini dibentuk lewat pendidikan dan rasa ingin tahu yang besar. Ini adalah inti dari ilmu psikologi kognitif dan filsafat yang mengajarkan kita cara bernalar dengan benar. Bagaimana caranya? Jangan pernah berhenti bertanya dan jangan cepat puas. Tujuannya, supaya kita menjadi pribadi yang mandiri dalam berpikir dan siap menghadapi tantangan zaman. Ketiga, dewasa secara emosional. Ini super penting. Kita bisa mengungkapkan perasaan, baik itu senang atau marah, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan ke orang yang tepat. Bukan berarti nggak boleh marah, tapi marahnya terkendali. Mengapa? Karena emosi yang meledak-ledak bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan diri sendiri. Ilmu psikologi perkembangan mengajarkan kita bahwa kemampuan mengelola emosi adalah kunci kesehatan mental. Bagaimana caranya? Belajar kenali perasaanmu, jangan dipendam, dan cari cara sehat untuk menyalurkannya. Tujuannya adalah agar kita punya mental yang kuat, hubungan yang sehat, dan bisa berempati sama orang lain. Keempat, dewasa secara sosial. Artinya, kita bisa bergaul dengan siapa saja, teman sebaya, adik kelas, atau guru, dengan tulus. Kita tidak memanfaatkan orang lain, dan juga tidak membiarkan diri kita dimanfaatkan. Mengapa ini penting? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam sosiologi dan ilmu komunikasi, kemampuan berinteraksi adalah dasar dari masyarakat yang kuat. Bagaimana caranya? Terlibatlah dalam kegiatan bersama, belajar mendengarkan, dan ambil peran positif di lingkunganmu, sekecil apapun itu. Tujuannya agar kita bisa menjadi bagian dari komunitas yang solid dan memberikan dampak yang baik bagi sekitar. Kelima, dewasa secara moral dan spiritual. Ini adalah intinya. Kedewasaan ini berarti kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergantung padanya, dan menjadikan nilai-nilai kebenaran sebagai kompas hidup kita. Mengapa penting? Inilah yang memberi kita tujuan hidup yang lebih tinggi. Seperti yang dipelajari dalam teologi dan filsafat etika, landasan spiritual membuat tindakan kita menjadi lebih bermakna. Caranya? Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan wujudkan imanmu dengan mengasihi sesama. Tujuannya, agar kita hidup dengan integritas dan menjadi berkat bagi dunia. Terakhir, dewasa dalam identitas diri. Siapakah aku? Ini pertanyaan penting. Dewasa di sini berarti kita sadar siapa diri kita, tahu apa kekuatan kita, tapi juga mengakui kelemahan kita. Dan yang paling penting, kita bertanggung jawab atas setiap pilihan dan tindakan kita tanpa menyalahkan orang lain. Mengapa? Identitas yang kuat membuat kita nggak gampang goyah. Psikologi kepribadian membantu kita memahami keunikan diri. Bagaimana caranya? Rajin refleksi diri dan berani ambil tanggung jawab. Tujuannya, supaya kita menjadi pribadi yang utuh dan percaya diri, karena kita tahu identitas kita di dalam Kristus.
Nah, teman-teman, itulah 6 aspek kedewasaan yang perlu kita tumbuhkan bersama-sama. Ini bukan sesuatu yang instan, tapi sebuah proses seumur hidup. Ingat, ini bukan pergumulanmu sendiri. Tiap orang menghadapinya. Sama seperti Tuhan Yesus yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itulah tujuan kita, bertumbuh seimbang dalam hikmat, fisik, dan hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama. Terima kasih sudah menyimak. Teruslah bertumbuh menjadi pribadi dewasa yang utuh dan berdampak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.